Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lil haza wa qamna linahtadiyallahu anhamallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Febri Tio Yudanto selaku dosen mata kuliah Bahasa Arab. Izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Bisnis Digital dalam Perspektif Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup di era digital, di mana hampir seluruh aktivitas terhubung dengan teknologi, salah satunya adalah dalam bidang bisnis. Saat ini, bisnis tidak hanya dilakukan secara konvensional, namun telah berkembang menjadi bisnis digital yang memanfaatkan media online, aplikasi, dan berbagai platform digital. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena ini? Sebagai umat Islam, tentu kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hal termasuk dalam menjalankan bisnis digital. Di poin yang pertama itu, kita ada Al-Quran memerintahkan kita untuk mencari rezeki yang halal dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi dasar bahwa Islam memperboleh aktivitas bisnis termasuk bisnis digital selama dilakukan dengan cara yang jujur dan tidak melanggar syariat. Di poin yang kedua, dalam surat An-Nisa ayat 219, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dari ayat ini kita belajar bahwa bisnis termasuk bisnis online harus dilakukan atas kejujuran, tidak menipu, dan saling ridho. Maka dari itu, dalam jual beli digital seperti di e-commerce atau media sosial, kita wajib memberikan informasi yang benar tentang produk dan tidak memanipulasi harga atau ulasan. Dan di poin yang ketiga, dalam dunia digital, kecepatan dan kemudahan transaksi seringkali mengabulkan etika. Namun, sebagai muslim, kita tetap harus menjunjung tinggi nilai amanah dalam surat Al-Mu'minun ayat 8. Disebutkan, dan orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Amanah dalam bisnis digital berarti menjaga kepercayaan konsumen, mengirim barang sesuai deskripsi, dan tidak menyalahgunakan data atau sistem. Dan di poin yang keempat, Islam juga mendorong inovasi dan kemajuan. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah memerintahkan apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ini menjadi motivasi bahwa kita harus aktif dan produktif mencari rezeki, termasuk memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana untuk berkembang secara ekonomi, selama tidak melanggar hukum. Dan pada poin yang kelima, Al-Quran mengajarkan pentingnya kejujuran dalam berdagang. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, Allah berfirman, celakaanlah besarlah bagi orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Ayat ini mengingatkan agar kita tidak berlaku curang dalam jual beli, baik secara fisik maupun digital. Dalam bisnis online, ini bisa berupa memanipulasi informasi produk, memberi ulasan palsu, atau menipu konsumen. Dan yang keenam, itu Islam mendorong umatnya untuk berinovasi dan memanfaatkan waktu dengan baik. Dalam surat Al-Asr ayat 18, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Ayat ini mengandung makna bahwa kita harus berproduktif dan berpikir ke depannya. Bisnis digital jika dikelola dengan niat baik menjadi sarana produktif untuk membangun kemandirian ekonomi umat. Dan di poin yang ketujuh itu, Islam menekankan amanah atau tanggung jawab. Dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Artinya, dalam bisnis digital, kita harus amanah dalam menyampaikan produk, menjaga data pelanggan, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pembeli. Dan yang ke-8 itu,
kita ada Islam melarang praktik riba, penipuan, dan spekulasi yang tidak jelas, boror. Bisnis digital sering kali mengikat dengan janji instan, cepat kaya, tanpa modal. Tapi Islam mengingatkan hasil yang halal itu bukan dari kecepatan, tapi dari kejujuran dan kesabaran. Dan yang ke-8 itu, Al-Quran mengajarkan pentingnya etika komunikasi dalam jual beli online, komunikasi yang sering terjadi lewat tulisan, foto, dan testimoni. Maka kita harus ingat pesan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11 agar tidak saling merendahkan, menghina, dan berdusta. Jualan boleh kreatif, tapi tidak boleh manipulatif. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai generasi muda muslim, kita harus melek teknologi dan siap menghadapi era digital, namun dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Bisnis digital adalah peluang besar, namun juga ujian kejujuran dan tanggung jawab. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai kompas dalam berbisnis agar usaha kita tidak hanya menguntungkan di dunia, tetapi juga membawa keberkahan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaum. Allahumma ghfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslima wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibun da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbalna minha salatanna wa syamanna wa qiyamanna wa ruku'anna wa sujudanna wa khusnu'anna ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun qaribun tuhib al-afwa wa'fu anna. Allahumma innaka as'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma afin alaina tisal karatil maut wa anna janaminan wa al afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.